Selamat malam, nama saya Syakira Desmalia Risma, dan pada podcast untuk malam hari ini, narasumbernya adalah orang yang sangat penting dan berpengaruh, yaitu ayah saya. Silakan kepada Papa untuk masuk. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal, ayah dari Syakira Desmalia Risma. Ini saya juga nggak tahu nih nanti mau ditanya apa ini. Santai aja, kita santai aja. Jadi pada topik malam ini, Pak, adalah politik. Oh iya, kebetulan saya nggak paham nih politik ini. Politik. Ya, sebisanya saja ya. Bapak jangan tegang, Bapak jangan tegang. Bapak nafas dulu, Bapak nafas dulu. Kan malam ini tuh temanya tentang politik, Pak. Kakak Ya, pengen tahu dulu politik waktu Papa masih muda dengan sekarang yang masih di era Pak Jokowi, karena kan Pak Prabowo belum dilantik nih. hmm, Apa sih Pak ciri khas yang beda gitu? ya kalau politik zaman dulu ya kalau saya rasain ya untuk zaman Soeharto, zamannya siapa ya, B.J. Habibie atau Megawati. Fokusnya ke zaman Bapak Soeharto lah ya. Ya kalau politik di sana ya kita sudah apa ya, sudah tahu lah hasilnya. Sebelum mencoblos itu sudah akan tahu hasilnya ya bahwa kita mencoblos ya nanti akan yang menang ya Partai Kuning ya, ya istilahnya Golkar lah gitu. Dan yang akan terpilih dari hasil rapat DPR, MPR ya akan terpilih kembali ya Bapak Soeharto. Kenapa Nah, Pak? Kenapa bisa gitu Pak? ya itu mungkin karena memang ya Bapak Soeharto itu di eranya itu ya sangat berpengaruh ya, sangat berkuasa. Ya berkuasa dan berpengaruh dan ya di mana ya dilulukan lah atau ditaati ya oleh DPR, MPR pada zaman itu ya. Nah, setahu ayah gitu ya, itu. Jadi ya setiap pemilu ya kita nyoblos ya yang akan menang ya kuning, ya kedua hijau, ketiga merah seperti itu. Karena hanya ada 3 partai situ. Dan setelah tersusun apa anggota DPR, MPR, mereka akan mengadakan pemilihan presiden karena pemilihan presiden pada zaman itu kan bukan dari rakyat tapi dari DPR, MPR. Jadi akan terpilih kembali ya seperti itu. Bapak Soeharto akan terpilih dengan ya ya dari ya pokoknya dari inilah dari persetujuan MPR RI ya akhirnya ya Bapak Soeharto terpilih gitu ya selama berapa dekade ini kan berapa puluh tahun dan wakil presiden ya akan dipilih oleh DPR MPR juga ya mungkin ya di atas petunjuk dan petunjuk Bapak Soeharto seperti itu. Waktu itu tuh Pak Soeharto emang udah otomatis kepilih karena memang eh, kekuasaannya atau didukung sama politik uang juga Pak. Jadi kan kalau politik uang kan kayak eh, perilaku pemanfaatan uang untuk apa sih kayak suara, beli suara gitu. Atau emang kayak ya beliau memang sudah berkuasa aja jadi nggak perlu nyuap-nyuap buat beli suara ke rakyat. Ya kalau zaman dulu ya politik uang sepertinya tidak ada ya. Mungkin hampir tidak ada lah karena ya yang akan terpilih ya seperti itu pasti suaranya pasti ya partai kuning, partai hijau dan partai merah ya. Jadi sudah defaultnya begitu seperti itu ya. Nah, jadi kita nggak cuma karena waktu itu kan tidak ada yang namanya pemilihan apa ya. Kita harus memilih seperti ini caleg gitu, caleg dari partai ini untuk di DPR tingkat 1, DPRD tingkat 2, ya, untuk kabupaten atau bagaimana dengan nama-nama si A, si B, si C, si D itu tidak ada. Jadi di sana
kita menyoblos partai dan anggota DPR-nya ya sudah ada gitu. Jadi nggak perlu mereka nggak perlu ke rakyat itu nggak perlu ngasih uang ya seperti itu. Jadi ya sudah ada. Jadi pada zaman itu ya kita nyoblos partainya, menang partai itu dan sudah ada anggota DPR MPR-nya nanti terbentuk, sudah itu ya presidennya ya seperti itu ya. Jadi monoton, jadi nggak ada ininya gitu ya. Tapi sepertinya ya kalau zaman itu ya kita adem ayem aja, nggak ada suatu permasalahan apa ya seperti sekarang ini kan, gontok-gontokan atau bagaimana, suap menyuap pakai uang ya, si A si B untuk memuluskan jalannya ya menggunakan uang gitu. Nggak, kalau zaman dulu ya kita adem ayem aja untuk pemilu ya sudah, itu sudah diatur lah, sudah, kita juga nggak terlalu banyak pusing gitu sebagai rakyat gitu. Yang penting ya rakyatnya makan makan kenyang gitu ya, keadaan aman ya seperti itu saja gitu. Waktu di Gria Asih waktu nyoblos itu kan kita nggak ada yang tiba-tiba dapat amplop, itu kan nggak ada yang di kompleks. Tapi sebelum itu, sebelum masa pencoblosan, hari H pencoblosan, apa, pondok pesantren di PPM itu tuh kita ada acara ini Pak. Jadi ada acara kayak konser gitu, ya kan, yang diadakan oleh Partai Gerindra, ya kan. Terus kita tuh semua santri itu disuruh ikut Pak. Itu dikasih embel-embel, ikut aja, nanti dikasih uang saku. Tapi tuh sebenarnya nggak ada yang bertanggung jawab atas kita gitu loh Pak. Jadi ibaratnya ya kalau misalnya kita itu kan diliput media massa ya Pak. Kita nggak dikasih disclaimer kalau itu tuh bakal diliput media massa. Tapi kebetulan saat itu kakak nggak ikut karena ada acara di kampus. Jadi tuh malah banyak yang selfie gitu Pak di acara itu. Gitu. Padahal seharusnya sebenarnya itu salah satu cara untuk politik uang juga gitu Pak. Mendapatkan suara dengan dikasih uang saku kayak gitu. Saya di situ ya lah, terus kakak jadi baru tahu oh ternyata itu bagian dari politik uang ya gitu, dan itu nggak sekali dua kali Pak, dua kali, tapi dua partai yang berbeda. Ya memang kalau sekarang ya, kalau papa selama ini belum ada yang memberikan ya pas mau nyoblos dikasih uang, Pak pilih yang ini ya, Pak pilih yang ini, itu ya selama ini belum ada ya gitu. Kalaupun ada, misalnya kalau yang orang lain mungkin dari di kampung-kampung ya, kalau dari teman-teman papa itu ya mereka juga pernah ada cerita bahwa sebelum nyoblos mereka ya pagi-pagi itu ya mereka akan didatangkan dikasih uang amplop Pak nyoblos si A si B. Nah, tapi itu kan usaha mereka, tapi kan dari kita sendiri ya kita mau nyoblos maunya kita, apa yang kita inginkan itu ya nggak ada yang memaksa gitu kan. Itu ya bisa saja itu usaha mereka supaya dipilih gitu, tapi kan kita punya hak juga gitu, kita bisa menerima aja itu ya nggak masalah, itu kan uangnya dikasih kita terima saja gitu kan. Terus misalnya mereka mengadakan acara apa gitu ya, acara kebakti apa bakti sosial, acara apa gitu, apa ngundang artis kayak atau seminar segala macam gratis ya, itu usaha untuk ya sebagai agar calon caleg gitu kan, calon legislatif atau kepala daerah itu ya bisa dikenal masyarakat gitu. Mereka mencari simpati ya dengan cara seperti itu. Ya itu dari kalau memang dari aturan pilkada saya itu nggak masalah gitu ya. Itu ya itu cara mereka seperti itu, hak mereka. Waktu di Semarang ada ini Pak, politik uang yang lebih harus caranya, kasih sembako. Jadi nggak dikasih uang tapi dikasih sembako. Jadi kayak katanya ini sembako gitu, tapi sebenarnya itu tuh salah satu bentuk politik uang kayak jadi gitu. Tapi di sini nggak ada. Di sini ada juga, cuman ya papa nggak dapat ya, gitu, karena ya mungkin karena dilihatnya kita nggak butuh. gitu. Ya macam-macam sih caranya ya, dengan uang, dengan sembako, iya seperti itu banyak ya, itu. Oh ini banget tuh waktu kalau pileg atau apa sih Pak?
Sekarang pilkada, Pilkada, pilkada iya, itu di depan PPM, di depan gang, iya, kan itu ada gang lagi ya Pak. iya, Nah di situ tuh waktu kakak pulang, waktu kakak yang mau hari Minggu yang kakak ke rumah sakit itu, hari dari sore itu tuh udah dipasang panggung Pak. heeh, Terus buat acara wayang, iya, dan itu maghrib dimulai sampai iya, kakak kan ke rumah sakit jam setengah 4 pagi ya Pak. Itu iya, acara wayangnya masih jalan. iya, Terus dapat laporan, iya hmm, jadi kan yang apa sih iya, nyaleknya itu, yang nyalon itu namanya Mbak Mbak Ita ya kan. iya, Itu tuh disponsori oleh Mbak Ita. Jadi warga iya, Menoreh itu iya, minta hmm, apa ini apa pameran wayang iya, di Menoreh. Terus dikasih. Dan itu dari maghrib sampai jam 4 pagi, Pak. iya, Terus beneran masih banyak yang nonton. iya, Ya, sampai macet keren banget. Jadi ya emang unik sih iya, caranya. iya, macam-macam ya caranya mereka juga ya bang, dengan mungkin mereka juga seperti sekarang banyak mobil-mobil ambulan ya, dipasang foto-foto calon Calon kepala daerah ya, ambulans supaya apa ya, ya mungkin ya pertama ya itu memang bagus ya, dengan mobil ambulan gitu membawa pasien ya, kita ya berharap memang itu benar-benar pasien yang dibawa gitu ya, pasien membantu pasien dari pelosok desa ke rumah sakit terdekat ya. Memang ada pasti ya sesuatu itu ada, mereka ada apa imbalannya lah, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan mereka capai, nggak semata-mata gratis, tidak menyediakan mobil ambulan tanpa embel-embel ya, mobil ambulan polos dikasih gitu nggak ada nama, itu ya jarang sekali ya, nggak ada yang gratis ya, pasti ada sesuatu yang mereka inginkan ya, baik seperti itu kan, mereka ditempel gambar mobil ambulan gitu ya. Ya mudah-mudahan mobil seperti itu, mobil ambulannya membawa pasien tidak cuma keliling kosong dengan sirine berbunyi keliling kota supaya para apa calon kepala daerah itu terpampang gambarnya lewat mobil dikeliling, ya mudah-mudahan tidak seperti itu ya. Gitu. Bapak tahu ini gak Pak? Baliho yang di pasar Nah, pasar Jumat yang paling gede itu loh Pak. iya, Ibu Haji Yeti oh iya, nyalon pilkada. Keren itu banget. sponsor. Iya, enggak Pak. Oh, Beliau emang nyalon. oh Jadi iya, yang beliau tuh wakilnya kalau nggak salah, iya, kakak lupa. Nggak tahu. Itu gede banget terus kakak kaget. Padahal kan Ibu Yeti kan udah tua ya Pak. Tapi masih nyalon, keren. ya itu biasanya suka ditawarkan. Oh, gitu. Kalau mungkin dari partai mana gitu ya, seseorang yang sudah terkenal di daerahnya, ya seperti Haji Yati Sate Marangi memang Sponsor. terkenal di Purwakarta. Nah dia akan ditawarkan, Bu, mungkin bersedia menjadi anggota DPR, Kerjasama gitu ya. ya itu kan dari partai mana didukung, ya seperti itu. Mungkin dari partainya juga kan supaya partainya juga ya banyak pendukungnya. Banyak pendukung Ya dan itu, ada mereka yang akan mengambil modelnya orang-orang yang sudah terkenal ya, terkenal. artis gitu Ya. kan, pasti seperti itu, artis mereka ambil artis. Terus kalau di kabupaten siapa sih yang nomor satu di wilayah itu, siapa sih pengusaha di wilayah itu yang sukses, yang namanya terkenal, nah itu pasti ya akan didekati oleh partai-partai politik seperti itu. Ya. Iya, Kalau waktu di Qatar, Pak, kan iya, waktu di Qatar kan masih kecil banget ya. iya, Tapi di Qatar tuh bukan presiden ya, raja ya, ke emir, emir. emir namanya ya, seperti Oh, seperti manggilnya raja, Amir. emir namanya. Sana itu, Itu tuh mereka keturunan, berbasis keturunan gitu, Pak. iya Jadi nggak ada betul, periodenya, nggak ada. nggak ada. Seperti ya Saudi Arabia, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, ya seperti itu ya raja-raja, Jadi ya sampai beliau meninggal baru diganti. tidak meninggal juga, mungkin mereka sudah sepuh atau sudah tidak bisa mengatur negara lagi atau sakit-sakitan, itu akan segera digantikan oleh putra mahkotanya. Jadi sepertinya ya ada putra mahkota, tapi putra mahkota itu tidak akan langsung jadi raja, mungkin bisa bertahun-tahun ya. Jadi selama raja ini masih kuat, masih mau ini, ya dia akan masih menguasai. Kalau sudah diserahkan, dia ingin pensiun, pengen dia atau apa, ya itu akan diserahkan ke putra mahkotanya gitu. Seperti itu. Tapi ada berarti nggak ada tradisi
politik uang ya, berarti minim ya di sana. Ya, di sana tidak ada pemilu ya, karena ya raja ya. Pemilihan seperti anggota apa perdana menteri yang mengatur apa negara, yaitu menteri-menterinya ya jadi dipilih oleh raja seperti itu. Kebijakan-kebijakannya gimana Pak yang Bapak rasain waktu di Ya sana? kebijakannya ya kalau di sana ya eh, kelebihannya emir di sana di Qatar itu ya semua kebijakan dipegang raja emir yang memutuskan. Apapun bentuknya itu emir memutuskan segala macam pendapatan negara itu masuk ke emir Emir. ya. Tapi emirnya di Qatar itu ya dia arif ya, tidak menggunakan uang itu untuk mutlak 100% untuk kepentingan pribadi, keluarga, tapi dipakai untuk kemakmuran Ya. rakyatnya. Jadi Emir Qatar itu ya pada waktu itu Qatar itu sedang boomingnya LNG, liquid natural gas, di mana ada sumber gas yang besar di sana. Nah, dari situlah mulai negara Qatar itu menghasilkan banyak uang dari hasil gas itu, menjadi negara yang kaya ya. Nah, uang itu masuk ke semuanya, masuk ke emir, ya ke raja maksudnya, uang kerajaan. Tapi uang itu ya dipakai untuk semua kemakmuran rakyat. Pertama, rumah-rumah rakyat di Qatar itu dulunya hanya rumah seperti rumah batu yang ditutupin dengan lumpur zaman-zaman dulu seperti kotak-kotak. Nah, setelah kaya itu rumah-rumah itu Dijadiin apartemen ya Pak? digusur ya, bukan digusur tapi seperti apa Direnovasi. dirombak, dirobohkan lah, diganti dengan dibuatkan rumah yang bagus oleh emirnya, oleh raja di sana situ ya. Jadi semuanya rakyat pribumi di sana yang sudah menjadi warga negara, begitu eh, orang Qatar asli ataupun yang pendatang tapi sudah menjadi warga negara Qatar, itu semuanya difasilitasi rumahnya, dibuatkan rumah yang bagus ya. Menikah itu mendapatkan warisan apa hadiah tanah, sebidang tanah oleh raja di sana itu. Kalau punya anak? Punya anak akan mendapatkan tunjangan anak sampai berapapun anak itu akan difasilitasi atau sekolahnya akan dibiayai. Berarti dulu kakak sekolah gratis? Karena pada waktu itu kakak bukan warga negara di sana. Jadi Tapi ya kakak di sana kan karena papa kerja di sana, sehingga ya kakak mendapat fasilitas perusahaan gratis, bukan fasilitas dari raja, tapi dari perusahaan untuk karyawannya. Nah, di sini kalau raja kan langsung ke rakyatnya gitu ya. Nah, itu. Nah, seperti itu. Jadi ya banyak ya plus minusnya, tapi ya kalau di Qatar ya memang ya baiklah. Karena uang yang diperoleh itu ya untuk kemakmuran rakyat. Sama seperti zaman Soeharto juga ya, walaupun memang uang datang untuk keluarga, tapi keluarga keluarga Soeharto juga mereka mendirikan perusahaan-perusahaan ya, membangun perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja sedemikian banyaknya gitu ya. Perusahaan yang ada di Cilegon, di Sumatera, ya semuanya itu kan perusahaan-perusahaan Soeharto itu menyerap tenaga kerja itu ya. berarti Jadi waktu di Qatar papa nggak ada bayar pajak? tidak ada Tidak ya, ada. kalau di Qatar ya memang mereka tidak menerapkan sistem pajak ya. Menurut mereka pajak itu tetap haram, jadi tidak ada pajak di sana. Waktu zaman Soeharto yang ada apa sih Pak? Era digebrakan yang dipaksa mundur. Ya. Itu papa sempat ini juga merasakan ketegangannya juga nggak Pak? Ya alhamdulillah ya di Purwakarta itu ya tidak sampai apa ya
separahnya di daerah Jakarta, daerah Tangerang gitu ya. Nah, itu. Karena ya kalau memang di daerah Tangerang, Jakarta memang ya karena itu ya apa ya pemicunya ya mungkin eh, perbedaan apa ya ekonomi lah mungkin ya negara apa komunitas Chinese itu lebih banyak ya hidupnya mereka lebih berkecukupan, punya banyak usaha, ya mungkin dari situlah mereka banyak apa ya, mungkin di hal-hal seperti itu dari oknum yang lain, orang yang lain yang memanas-manasi ya, sehingga ya banyak yang orang-orang Chinese yang ya dirampok, dirampas semua harta bendanya, sehingga banyak mereka lari ke Singapura, ke Hong Kong, kemana gitu ya. Seperti itu. Ya alhamdulillah kalau di Purwakarta tidak sampai seperti itu ya. Itu ada tapi ya enggak inilah, enggak mencekam lah. Ya alhamdulillah masih aman gitu. Oke, gitu aja. Mm-mm. Sekian Mm-mm. podcast pada malam hari ini bersama saya dan ayah saya. Muhammad Rizal. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.